Bayangin kalau timnas Indonesia mendadak punya 3 pemain keturunan dengan kualitas kelas dunia, yang bukan cuma jago main bola, tapi juga punya pengalaman main di liga top Eropa. Nah, kabarnya, hal itu bisa jadi kenyataan. Vietnam aja udah mulai panik. Loh, timnas Indonesia bakal kedatangan 3 pemain keturunan kelas kakap. Siapa saja mereka, dan kenapa Vietnam sampai gemetar? Yuk, kita bahas, dan jangan lupa, kalau kalian juga panik, tenang, ini bukan iklan obat untuk stres kok. Selamat datang di 11 Sport. Di sini kita bakal bahas semua hal tentang sepak bola, dari berita terbaru, rumor pemain, sampai analisis mendalam soal timnas Indonesia. Nah, kali ini kita bakal ngomongin soal 3 pemain keturunan yang lagi ramai diperbincangkan di media Vietnam. Kenapa? Karena mereka berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia, dan itu bisa jadi ancaman besar buat tim-tim Asia Tenggara lainnya, terutama Vietnam. Jadi, jangan kemana-mana, tetap tonton terus. Atau kalau kalian ke toilet, jangan lama-lama ya, nanti ketinggalan. Oke, siapa sih ketiga pemain ini? Kita mulai dari Pascal Struijk. Pemain yang satu ini berasal dari Belanda dan berposisi sebagai bek tengah di Leeds United. Struijk dikenal karena kekuatannya di udara, kemampuan bertahan yang solid, dan pengalaman bermain di Liga Inggris yang kompetitif. Kalau Struijk bergabung dengan timnas Indonesia, bisa-bisa lini pertahanan kita jadi sulit ditembus. Bahkan, lawan-lawan kita di Asia Tenggara bakal mikir 2 kali sebelum menyerang, karena takut ada Struijk yang jadi penjaga gawang tanpa sarung tangan. Next, ada Miliano Jonathans, gelandang serang muda yang lagi naik daun. Miliano juga berasal dari Belanda, dan meskipun usianya masih muda, dia udah punya skill luar biasa di lapangan. Miliano bisa jadi pilihan ideal untuk menggantikan posisi yang selama ini mungkin masih jadi titik lemah di timnas Indonesia, yaitu di sektor gelandang serang yang kreatif. Indonesia butuh pemain dengan visi permainan yang tinggi, dan Miliano adalah jawabannya. Tapi, jangan salah, meskipun dia jago, bukan berarti dia bisa jadi cepat kaya, cuma karena dipanggil ke timnas, ya. Dan terakhir, ada Tristan Goijer, pemain yang bisa bermain di berbagai posisi belakang. Lini pertahanan kita bakal makin kuat dengan pemain seperti Tristan yang sudah terbiasa berkompetisi di Liga Top Eropa. Dengan pengalamannya, dia bisa jadi pemain yang sangat berguna untuk menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Jadi, kalau ada yang nanya, Tristan, kenapa kamu enggak jadi penjaga gawang aja? Jawabannya simpel, karena aku lebih suka menyerang hati lawan, bukan bola. Sekarang, kenapa Vietnam sampai panik? Media Vietnam, Soha.vn, berpendapat bahwa jika ketiga pemain ini bergabung dengan timnas Indonesia, Indonesia bisa menjadi tim yang lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih siap menghadapi tim-tim top di Asia. Mereka mulai khawatir karena Indonesia sudah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi, bisa dibilang, Vietnam sekarang kayak orang yang lagi main sepak bola, terus tiba-tiba dengar suara langkah kaki Struijk yang gede banget, langsung panik deh. Bahkan, media Vietnam tidak hanya melihat ini sebagai ancaman, tapi juga sebagai peluang bagi timnas Indonesia untuk semakin menantang negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka merasa jika Indonesia memperkuat tim dengan pemain-pemain naturalisasi, mereka bisa jadi pesaing serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, Vietnam sekarang sudah tahu, kalau timnas Indonesia nggak main-main, mereka bisa jadi game changer di kualifikasi nanti. Tentunya, ada pro dan kontra dengan naturalisasi pemain. Beberapa pihak menganggap naturalisasi sebagai jalan pintas yang bisa mengganggu perkembangan pemain muda asli Indonesia. Tapi, di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak negara yang sukses menggunakan pemain naturalisasi. Negara-negara seperti Prancis,
Maroko, dan banyak lagi negara lain yang sudah lama melakukan hal ini, dan mereka terbukti sukses. Dan kalau kalian bilang, tapi, apa gunanya naturalisasi, mending fokus ke pemain lokal, saya cuma mau bilang, ya, yang penting, jangan sampai kita kalah sama Vietnam dulu. Kembali ke Vietnam, mereka tentu saja khawatir Indonesia bisa menjadi ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi, jika kita lihat tim-tim Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, yang juga semakin berkembang. Tetapi, Indonesia punya kelebihan dalam hal potensi sumber daya pemain. Dengan kedatangan pemain naturalisasi kelas kakap ini, Timnas Indonesia bisa benar-benar menjadi kekuatan yang sulit untuk dikalahkan. Jadi, Vietnam, hati-hati ya, jangan sampai kita bikin game over. Dengan adanya pemain keturunan kelas kakap ini, pelatih Patrick Kluivert punya pilihan lebih banyak untuk menyusun formasi. Indonesia yang sebelumnya agak terhambat di sektor pertahanan dan gelandang, kini punya opsi lebih luas. Struijk di lini belakang bisa memberi rasa aman, sementara Miliano dan Tristan bisa memperkuat serangan. Dan tentu saja, pemain-pemain lokal seperti Yaakob Sayuri dan Egy Maulana Fikri tetap mendapat peluang selama mereka bisa bersaing dengan pemain-pemain lainnya. Jadi, siap-siap, Vietnam, Indonesia sudah siap membuat gebrakan. Bahkan kalau perlu, sampai bikin kalian goosebumps. Jadi, apa pendapat kalian tentang rencana naturalisasi pemain keturunan ini? Apakah kalian setuju jika Timnas Indonesia diperkuat dengan pemain-pemain seperti Struijk, Miliano, dan Tristan? Atau kalian lebih memilih mengandalkan pemain lokal yang sudah ada? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar Timnas Indonesia. Siap-siap, Garuda bakal terbang tinggi. Dan semoga, kali ini, kita nggak cuma terbang, tapi juga landing dengan gol kemenangan.